beriman kepada Allah, wajib kita menghormatinya. Ya. Jadi fala taqul lahuma uffin. Semakin tua orang tua kita nanti, semakin sulit untuk kita memahaminya. Ibaratnya, teman-teman semuanya, orang tua semakin tua itu seperti hanya anak kecil lagi. Kembali lagi mereka seperti halnya saat waktu kecil. Susah untuk kita mengerti. Sehingga apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Wajib kita mengiyakan apa yang mereka inginkan. Jadi ibarat seperti halnya Quran yang rusak. Quran rusak, paham teman-teman semuanya? Contohnya seperti apa itu Quran rusak? Ibaratnya seperti apa? Dibaca sulit untuk dibaca, tapi dibakar tidak boleh. Jadi kita diam saja. Nanti waktunya mati sendiri nanti. Ini yang harus kita ketahui bersama. Sehingga semakin tua orang tua kita, ya, semakin wajib dihormati. Memang sulit untuk dipahami orang tua kita itu semakin tua nanti. Tapi kita wajib untuk berbakti terus sampai kapanpun. Ini yang kedua, uququl walidain. Doa orang tua itu sangat diijabahi, maka harus hati-hati. Meskipun kawan-kawan semua itu mencintai seorang laki-laki pilihan hati, pujaan hati, kalau memang itu tidak diridhoi orang tua, mending nggak usah. Mending apa yang diinginkan oleh orang tua, itu yang terbaik. Nggak ada orang tua itu ingin menyakiti hati anaknya, itu tidak ada, teman-teman semuanya. Loh Pak, pasangan hidup itu kan pasangan saya Pak, bukan pasangan orang tua. Tapi nanti interaksinya adalah dengan orang tua, ujung-ujungnya seperti itu pasti. Kalau dari awal itu sudah tidak ridho, sampai kapanpun tidak ridho. Salah satu hal yang wajib ditunaikan dalam pernikahan itu adalah wali, ya. Izin seorang wali. Kecuali kalau memang dia tidak mempunyai orang tua, ya, hakim menjadi walinya nanti. Selama dia masih mempunyai orang tua, wajib ditunaikan. Ini orang tua semakin tua itu sulit untuk dipahami. Dia sudah dikasih orang anaknya pakaian bagus, baju yang bagus, ya, datang kepada tetangganya, ini loh, baju jelek-jelek kayak gini dikasih kepada saya. Nah, ini ya. Kawan-kawan semuanya, ingat saja kalau kita memahami beliau susah, ingat saja ketika waktu beliau sulit mendidik kita saat kita belum tahu apa-apa, saat kita lahir dulu bagaimana dibesarkan oleh beliau dengan kasih sayang, kemudian utang sana sini untuk pendidikan kita. Ingat itu semuanya, saya kira nanti akan ada motivasi dalam diri kita untuk mengejar masa depan yang lebih baik. Saya pun demikian ketika waktu di Mesir dulu. Kalau saya malas untuk belajar, saya pandangi wajah kedua orang tua saya, timbul rasa semangat lagi, timbul rasa optimis lagi. Saya harus bisa, saya harus mampu, saya harus bisa menamatkan ujian Al-Azhar. Ujian Al-Azhar itu sulit, teman-teman semuanya. Anda bisa bayangkan satu semester aja 1 semester 1 juz. Semester 8 juz. Itu dari Al-Quran saja, belum hadis, hafalan hadis, nanti hafalan syair, karena saya dari Fakultas Bahasa Arab dulu, ya, sastra Arab, sehingga hafalan sastra di situ. Sulit betul. Ujiannya sangat detail sekali. Ujiannya itu hanya 2 soal saja. Tapi 2 soal ini, 1 soalnya mempunyai 5 anak. Masya Allah, luar biasa. Profesor Al-Azhar itu, wah, luar biasa. Jadi 1 bait syair saja
ini kita suruh untuk melanjutkan sastra tersebut, kemudian kajian balaghahnya seperti apa, detail profil sastrawannya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu diolah semuanya. Jadi kita mengerjakan 2 soal itu berlembar-lembar rasanya, ya Allah, capek. Belajarnya capek, hafalannya juga capek. Itu di Al-Azhar itu sulit. Makanya kawan-kawan semuanya, untuk masuk ke Al-Azhar sulit, keluarnya pun sulit. Ya, ini pengalaman di Timur Tengah dulu seperti itu. Sehingga dengan kesulitan-kesulitan itulah mungkin ya senior-senior kita alhamdulillah sukses sekarang kehidupannya, karirnya, ya seperti Pak Rektor, Bu Uma, Farida, itu alumni Al-Azhar semuanya. Ya, alhamdulillah. Karena memang dari pressure ya, dari pressure yang sulit ya. Kawan-kawan kan demikian. Kalau memang sedang malas belajar, pandangi wajah orang tuanya, semangat itu akan muncul. Ini kawan-kawan semuanya. Saya sudah pernah menyampaikan dulu ada namanya Uwais Al-Qarni ya. Saya sudah pernah menyampaikan ya. Uwais Al-Qarni, meskipun beliau bukanlah seorang sahabat, beliau tidak semasa dengan Nabi, meskipun beliau semasa dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan Nabi, bersyahadat di depan beliau, maka itu tidak dikatakan sebagai seorang sahabat. Itu tabi'in namanya. Tapi meskipun dia itu adalah seorang tabi'in, doanya terijabahi oleh Allah. Setiap doanya akan diijabahi oleh Allah. Rasul sebelum meninggal berpesan kepada para sahabat, di antara pesannya adalah, nanti peninggalanku ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Dia dari Mantiqah namanya Al-Qarn, Yaman. Ciri-ciri fisiknya seperti ini ya. Kalau memang ada dia, maka mintalah doa, karena doanya sangat berkah. Ini yang terjadi. Sahabat sampai bertanya, apakah dia seorang sahabat wahai Rasul? Dalam artian dia tidak seorang sahabat, tapi doanya terijabahi oleh Allah. Semakin penasaran sampai Rasulullah meninggal, ditunggu terus sampai ada orang yang datang ke Madinah, namanya Uwais Al-Qarni. Disitulah dia ditanyai, kok bisa doa ente diijabahi oleh Allah? Kata Rasulullah, padahal ente bukanlah seorang pejuang Badar, pejuang Uhud bersama kami ini para sahabat. Kata Uwais Al-Qarni, saya tidak mempunyai hal yang istimewa kecuali saya memuliakan ibu saya sesungguh-sungguhnya memuliakan. Ini teman-teman semua. Beliau mengurungkan niatnya demi ketemu Rasulullah. Karena apa? Menjaga ibunya tersebut yang sudah tua renta. Diurungkan niatnya sampai Rasulullah meninggal ya. Hingga beliau itu berlatih naik turun bukit membawa kambing, anak kambing ya. Membawa anak kambing sampai orang-orang mengiranya dia gila. Uwais Al-Qarni sekarang gila. Kenapa kok seperti itu? Ya, sekarang sudah gila dia. Ternyata dia latihan untuk menggendong ibunya sampai ke Makkah untuk berhaji. Mak, kita berhaji, Mak. Loh, ente bawa apa bisa berhaji? Ente punya unta? Enggak. Kuda? Enggak. Keledai? Enggak. Aku gendong engkau, Mak, di atas punggungku ini. Masya Allah. Berjalan beliau dari Yaman sampai ke apa teman-teman semuanya? Ke Makkah. Subhanallah. Jadi langkah demi langkah itu demi ibunya. Subhanallah. Itulah yang menjadikan beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kawan-kawan, kalau pengen harta kita seperti raja, maka muliakanlah ibu kita seperti halnya raja. Maka harta kita akan seperti halnya raja.
Pengen kalian kaya raya? Muliakan ibu, muliakan orang tua. Doa beliau sangat luar biasa. Kita nggak tahu teman-teman semua, seperti ke malam beliau itu bangun tahajudan. Berdoa untuk siapa? Untuk kita. Betul ya? Maka ini kawan-kawan semuanya. Meskipun kadang kita itu tersentuh, hati kita sakit, perasaan kita itu disakiti orang tua kita, tapi percayalah itu untuk kebaikan kita bersama. Sakit yang kita terima itu nggak ada apa-apanya dengan erangan sakit ketika beliau itu pengen melahirkan kita. Nggak ada apa-apanya kawan-kawan semuanya. Maka kalau kita memuliakan beliau, ya, maka kita akan dimuliakan oleh anak-anak kita. Tapi kalau kita menyengsarakan beliau, jangan berharap kita akan dimuliakan oleh anak-anak kita suatu ketika nanti. Paham semuanya? Nah, ini dia. Nah, adalah uququl walidain. Uququl walidain ada lawan katanya, namanya birrul walidain ya. Birrul walidain itu apa? Berbakti kepada orang tua. Imma ayyablul kibaru indaka au ahadihima fala taqul lahuma uffin. Jangan kalian itu mengatakan hus kepada orang tua. Ya. Meskipun beliau itu sudah tua. Nah, ini. Lanjut lagi, silakan yang berikutnya. Artinya Mbak, jauhilah, ijtanib itu jauhi ya, jauhilah kalian, ijtanibu berarti kalian ya, al-kibro, pintar, kesombongan, fa'innal abda, iya betul, la yazalu yatakabbaru, masih dalam kondisi sombong, la yazalu yatakabbaru, masih dalam kondisi sombong, hatta yaqulallahu ta'ala, sampai Allah berkata kepada malaikat, uktubu abdi hada minal jabbarin, tulislah hambaku ini termasuk adalah orang-orang yang jabbarin. Itu apa? Orang-orang yang zalim ya. Nah, jabbarin orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim. Ya, ini dia. Termasuk jangan sampai kita sombong kepada orang lain meskipun kita ilmunya tinggi, tidak boleh sombong dari orang lain. Ya. Karena kesombongan itu hanya milik Allah. Seorang tidak boleh sombong. Sekali lagi, kesombongan itu milik siapa teman-teman semuanya? Allah. Ya. Allah itu maha sombong. Tidak boleh kepemilikan sombong itu dimiliki oleh manusia. Ini. Jadi tidak boleh sombong, harus tawaddu. Man tawaddu'a rafa'ahullah, orang yang tawaddu maka Allah akan meninggikan derajatnya. Man takabbara dha'afahullah, orang yang sombong maka akan direndah-rendahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sombong. Meskipun kita berilmu, tapi dengan kesombongan kita tidak ada artinya. Meskipun kita kaya, tapi dengan kesombongan tidak ada artinya kekayaan kita. Ini kesombongan. Lanjut lagi, silakan. Ij'alu.
Apa artinya? Pintar. Ya. Kira-kira seperti apa Mbak arti itu Mbak? Baik, silakan. Salat malam, teman-teman pernah salat malam ya? Salat malam itu apa? Tahajud boleh, terus apa lagi? Hajat boleh. Kemudian apa lagi? Witir juga. Ini witir yang kita bahas. Yang terus tarawih ya. Nah, ini. Semua yang bersifat sholat malam sunnahnya adalah diakhiri dengan witir. Witir 1 rakaat kah, 3 rakaat kah, 5 rakaat kah, boleh. Innallaha witra yuhibbul witr. Allah itu satu dan menyukai hal-hal yang ganjil. Nah ini dia. Berarti Allah itu suka hambanya yang sholat ganjil, yang sholat witir. Nah ini sebagai penutup malam kita. Malam itu dimulai dari pada maghrib nih malam nih. Malam itu mulai maghrib itu malam sampai menjelang subuh. Menjelang subuh ya, belum subuh ya. Kalau sudah akhir berarti subuh itu akhir berarti. Ini malam. Selama itu pula kita disunahkan untuk sholat, ritual sholat, ibadah dan lain sebagainya. Ini adalah sholat malam. Sholat malam itu akhir dari sholat malam sebaiknya diakhiri dengan sholat witir 1 rakaat kah ya. Atau kalau tidak mau witir kita ketika waktu tahajudan nanti pada isya ba'diyah itu 2 rakaat kemudian ditutup dengan sholat witir. Setelah itu teman-teman belajar tidur. Kalau bangun sholat malam lagi nggak perlu harus sholat witir lagi karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam, sehingga 1 malam cukup 1 witir saja. Ini sunnahnya ya. Para sahabat itu meletakkan sholat malamnya ada yang sepertiga malam yang awal, ada maghrib ya, seperti hanya sholat sunnahnya Abu Bakar itu awal sepertiga malam yang pertama. Kalau Umar bin Al-Khattab sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang awal itu dari mulai pada isya berarti teman-teman semuanya ya tidur dia. Kemudian bangun lagi sekitar jam 9 bangun sampai jam 11 beliau sholat tahajud. Sholat malam. Kemudian tidur lagi sampai subuh. Bangun untuk sholat subuh. Ada juga yang meletakkan di sepertiga malam terakhir. Sunnahnya seperti hanya yang dilakukan oleh Rasul itu sepertiga malam terakhir, yaitu dari mulai jam 1:30 lah, sekitar 1:30 sampai menjelang subuh. Ini dia. Itu adalah sepertiga malam terakhir. Di situ banyak hadis-hadisnya. Allah akan hadir bersama orang-orang yang selalu taqarrub kepada Allah sepertiga malam terakhir, akan mengijabahi doa-doa hamba yang sholat malam di sepertiga malam terakhir. Ini janjinya Allah ya. Wassalatu billaili wan nasu niyamun ya. Afshus salam ya, wa at'imut ta'am wassalatu wan nasu niyam. Afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang lain ya. Wassalatu wan nasu niyam, dan sholatlah malam sementara manusia pada tidur ya. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kita melakukan semua itu maka kita akan masuk surga Allah yang penuh kenikmatan. Ini kawan-kawan semuanya tentang sholat tahajud, sholat malam. Kemudian berikutnya artinya
dari sholat-sholat kalian semua di rumah kalian semua, ya. Dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Betul. Makna dari hadis ini itu apa kira-kira, Mbak? Apakah kita tidak boleh sholat ke masjid, kemudian sholat saja di rumah, atau seperti apa? Makna sholat di sini, teman-teman semuanya, adalah sholat sunnah, bukan sholat fardu. Sholat fardu tentunya adalah sunnahnya di masjid. Terus bagaimana hukumnya seorang perempuan, Pak, yang belum menikah? Sunnahnya adalah di rumah. Nanti kalau selesai nikah, setelah nikah, ajaklah istri, ya, atau suami ngajak istrinya untuk menunaikan sholat fardu di masjid, karena memang sudah punya suami, ya, nggak mungkin akan diganggu di masjid dan lain sebagainya, nggak mungkin akan timbul fitnah. Insya Allah baik dikerjakan di masjid bersama-sama, seperti itu, dan pahalanya tentunya lebih banyak daripada sholat di rumah berjamaah dengan suami, ya. Nah, ini dia, satu langkah kita menuju masjid itu ganjarannya besar sekali. Maka termasuk adalah alaikum bil jamaah, tetaplah kalian itu berjamaah. Jamaah itu komunitas, teman-teman semuanya. Komunitas itu kita dapatkan di mana? Di masjid. Kita kumpulnya sama siapa? Orang-orang baik. Orang-orang baik itu biasanya dapatnya di masjid. Alaikum bil jamaah. Jangan kita kemudian sholat sendiri-sendiri di rumah. Terus konteks ij'alu sholatakum fi buyutikum atau min sholatikum fi buyutikum di sini adalah konteks sholat sunnah, bukanlah sholat wajib. Sholat sunnah baik dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, jangan sampai kita menjadikan rumah kita seperti hanya kuburan. Artinya apa? Kita buat ibadah, sholat di situ, sholat sunnah di situ, kemudian membaca Al-Quran di rumah kita. Kalau kuburan kan jarang, ya, ada yang mendatanginya, ya, kecuali di hari-hari tertentu saja. Maka sepi sekali, nggak ada bacaan Al-Quran di situ. Jangan sampai terjadi rumah kita seperti itu. Tidak ada berkahnya di situ. Rumah yang berkah adalah rumah yang di situ buat ibadah, ya, sholat sunnah, kemudian di situ juga disunahkan untuk membaca Al-Quran di rumah, ya, 1 juz saja satu hari, mudawamah aja tiap hari, teman-teman semuanya. Kalau ba'da maghrib terus 1 juz, ba'da subuh ya ba'da subuh terus 1 juz. Saya itu hafalan cuma 12 juz saja. Itu mudawamah terus 12 juz, yaitu saja murojaah saya. Nggak ada bacaan-bacaan lain. Bukan berarti saya fanatik terhadap 12 juz itu, meninggalkan juz-juz yang lain, enggak. Karena memang saya mau mengejar hafalan 30 juz sudah tidak mampu lagi, waktunya yang tidak mampu, ya. Otak ini masih mampu, teman-teman semua. Hafalan saya masih mampu, tapi waktu yang tidak ada. Sehingga sepulang dari Mesir ngajar, aktivitas banyak, kegiatan di masyarakat, di pondok, di madrasah, dulu di madrasah, kemudian sekarang di universitas, itu banyak kegiatan. Sehingga nggak mungkin kegiatan yang padat itu untuk menghafalkan Al-Quran. Teman-teman manfaatkan waktu saja. Hafalan masih longgar, waktu masih longgar, silakan bisa kejar target hafalan. Saya selesai 4 tahun ini, berapa hafalan target saya? Nah, ini kawan-kawan semuanya. Jadi selain mendapatkan gelar S1, juga dapat gelar berapa juz hafalan. Itu lebih baik seperti itu. Nanti selesai itu, misalkan sudah padat jadwal, maka kawan-kawan tinggal murojaah saja tiap hari. Tiap hari, meskipun teman-teman semuanya itu nggak bawa Al-Quran, ya,
hafalan itu bisa diletakkan dimanapun itu, di mobil sambil rengeng-rengeng baca Al-Quran kita, ya. Kemudian ada kematian, kemudian kita bacakan Al-Quran di situ. Dimanapun kalau sudah hafal Al-Quran itu enak teman-teman semuanya. Meskipun saya tidak bisa mengatakan saya hafid 100% enggak, tapi 12 juz saja. Tapi saya murojaah terus, mudawamah terus, menjaga hafalan saya jangan sampai hilang 12 juz itu. Terus dapat dari Al-Azhar itu 8 juz, saya lanjutkan lagi di rumah, ya, 4 juz. Jadi 12 juz semuanya. Sampai sekarang saya senantiasa murojaah. Kalau enggak pada maghrib, pada subuh. Seperti itu terus. Pada maghrib biasanya itu murojaah hafalan anak saya. Anak saya Ziyad itu 6 tahun, sudah hafal Al-Insyiqaq. Dari Anas sampai Al-Insyiqaq. Itu didrill tiap hari. Didrill tiap hari ya. Jadi pada maghrib kita drill terus. Meskipun dia belum bisa membaca Al-Quran, kecuali alif bata, gandeng-gandeng itu ya. Tapi kita drill tiap hari, jangan sampai dia tidak ada hafalan. Setoran terus dia. Misalkan kita suapin, kayak kita nyuapin gitu loh teman-teman semuanya. Idza sama'un syaqqat, idza sama'un syaqqat, idza sama'un syaqqat sampai apa? Wa adina li rabbiha wa huqqat, wa adina li rabbiha wa huqqat, wa adina li rabbiha wa huqqat. Satu hari 5 ayat, nanti tambah lagi 5 ayat lagi, sambil kita murojaah berikutnya. Semakin tambah hafalan, semakin murojaah semakin lama, durasinya semakin lama, itu sampai isya baru selesai murojaah dari Anas sampai Al-Insyiqaq. Kadang tidak sampai Anas sampai Al-Insyiqaq udah capek dia. Oh bapak hafalan Al-Quran, nah, akhirnya males dia. Nah, dia kalau sudah seperti itu jangan kita paksakan. Ya udah kita alihkan dengan yang lain, mungkin dia mau HP-an, mau nonton TV dan lain sebagainya, tapi sudah hafalan. Intinya seperti itu teman-teman. Kalau mau melatih anak kita hafal Al-Quran di usia dini ya, itu di usia TK saja saya sudah bisa membuktikan bahwa di dalam kondisi keluarga yang mana tiap hari itu murojaah Al-Quran itu bisa kita lakukan. Apalagi kalau misalkan dia itu dalam pondok itu memang benar-benar tahfidz ya, itu cepat itu hafalannya, betul, luar biasa. Tapi ya sekali lagi bukan hanya Al-Quran saja yang kita kuasai ya, tapi bagaimana kita mempraktekkan kandungan dari Al-Quran itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Ngapain hafal Al-Quran tapi tidak tahu dalam Al-Quran itu seperti apa. Yang pasti yang harus kita ketahui adalah Al-Quran itu seperti apa hafalannya, kemudian di dalamnya kandungannya seperti apa, praktik dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Ini yang harus kita ketahui. Berikutnya, silakan. Ya. Ya, artinya jauhilah dosa besar. Sama al-mubiqat itu 7 dosa besar. Ingat-ingat teman-teman semua. Mubiqat 7 dosa besar. Itu adalah syirik kepada Allah, sifat menjahit, dapat maksiat lagi, ada membunuh manusia, ada namanya yang diharamkan Allah, tidak tetapi kecuali dengan hak. Riba dan makan riba, akhirnya ini makan hartanya ya. Atau lain mazhabi berpaling di hari perang. Ya betul. Bapak kalau mati menuju istri zina musuh. Betul. Betul, pintar. Bukan hanya istri saja ya, perempuan yang lain, perempuan yang baik-baik dituduh zina, nah itu
termasuk dosa besar. Dosa besar pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah dengan apapun itu. Fix, Allah itu tidak boleh disekutukan dengan apapun. Kita percaya dengan apapun itu harus landasannya pertama adalah percaya kepada Allah. Obat ini kita percaya bahwa memang mujarab, tapi kalau kita tidak menggantungkan diri kepada Allah, itu termasuk adalah sihir. Apalagi hal-hal yang tidak rasional dalam medis. Contohnya apa, Ustaz? Batu itu teman-teman semuanya ya mengandung mistis, misalkan yang kita percaya mengandung mistis yang akan menyelamatkan kita, misalkan itu syirik itu. Jadi kalau memang itu sudah ada kandungan medis, boleh kita percaya. Tapi kalau ada kandungan mistis, maka haram untuk dipercaya. Paham di sini ya teman-teman semuanya. Medis dengan mistis mirip ya. Tapi ini yang satu bisa dibuktikan dalam observasi ilmiah, yang satu tidak bisa sama sekali, sehingga mistis kandungannya. Haram kita mempercayai yang mistis, yang berbau mistis. Sabuk mengandung mistis, ada jinnya dan lain sebagainya, tidak boleh. Ini adalah asyirku billah. Wasihra, sihir ya, termasuk adalah sihir. Sihir itu sampai membunuh orang itu pun sihir, banyak sekali. Bantuan sihir itu siapa? Jin, para jin yang akan membuat tewas seorang atau membawa paku ke dalam diri seseorang ya, tanpa lewat apapun itu. Tiba-tiba paku itu sudah nyusup aja di dalam perutnya. Banyak sekali orang seperti itu, nauzubillah. Ya, bisa nggak kita menghindarkan diri dari sihir? Bisa. Banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Insya Allah sihir tidak akan masuk dalam tubuh kita. Mental itu, mau sihir, ya, mau diguna-guna, ya, mbak-mbak ini biar dapat siapa gitu, diguna-guna di situ. Diambil salah satu kerudungnya, kemudian diguna-guna di situ. Ini tidak bisa dilakukan kecuali kalau memang dia itu jauh dari Allah. Kalau memang kita dekat dengan Allah, insya Allah kita terhindar dari yang namanya sihir. Kemudian berikutnya adalah waqatlun nafsi allati harrama illa bil haqq, ya. Haramallahu illa bil haqq. Membunuh seorang yang tanpa hak. Hak itu seperti apa? Kalau memang dia itu sudah terbukti membunuh, dibuktikan dalam persidangan, sidang itu sidang Islam ya, negara-negara muslim ya, maka setelah itu dia diputuskan bersalah, kemudian keluarga tidak mengampuni, dia wajib untuk diqisas ya. Diqisas seperti apa, Pak? Didudukkan dia di Masjid Al-Qisas di Saudi Arabia sana. Kemudian ada seorang al-Quju yang ditunjuk oleh hakim untuk membunuhnya. Pisau sudah diasah, pisau yang sangat besar sekali, pedang yang sangat besar sekali, terus ditebaskan di lehernya. Tebas, sekali tebas langsung hilang kepalanya. Maka itu adalah membunuh dengan hak, karena dia sudah membunuh orang lain, sudah dibuktikan pengadilan, maka dia wajib untuk dibunuh. Dan yang membunuhnya itu adalah, yang menunjuk adalah hakim, tidak orang ya. Jadi orang yang membunuh, balasannya ada dibunuh, adalah bukan langsung dibunuh secara langsung, tidak, tapi melalui proses, teman-teman semuanya. Sampai di sini paham ya? Maka tidak boleh kita menghakimi orang lain. Tidak boleh. Tiba-tiba ada yang mencuri terus kita bakar gitu, nggak boleh. Haram hukumnya. Ya, pembunuhan satu orang yang dilakukan oleh satu kampung, tetap saja satu kampung itu seperti halnya membunuh satu orang. Paham semuanya? Jadi semuanya wajib diqisas, semuanya satu kampung itu. Nah, paham ya di sini ya? Yang menyebabkan kematian itu satu kampung, ada yang injek, ada yang jotos dan lain sebagainya. Maka semua yang terlibat di situ sama seperti halnya membunuh satu orang.
wajib diqisas semuanya. Ini pembunuh berjamaah, seperti halnya kasus Sambo dulu ya, yang membunuh kan banyak orang tuh, ada skenario di situ, maka semuanya juga dalam Islam kena semuanya. Kemudian aklu riba, memakan barang riba, aklu riba. Beberapa saat yang lalu ada yang tanya kepada saya, perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional apa Ustadz? Bank syariah itu kita datang kepada bank ya, kemudian kita dipinjemi uang tapi dengan syarat-syarat tertentu, dengan cara Islami. Kalau bank konvensional enggak, kita dikasih uang, tunjangannya, bunganya adalah sekian per bulan sampai selesai akan dibayar sekian misalkan. Ada yang datang ke bank konvensional, pinjam dia 250 juta, mengembalikan dalam waktu 10 tahun menjadi 360 juta. Berarti berapa yang harus dikembalikan teman-teman? 110 juta. Bunganya dalam 10 tahun itu 110 juta. Insya Allah, ngeri ya. Ini kalau kita berbicara tentang riba itu beberapa ulama ada yang memperbolehkan bermuamalah dengan bank konvensional karena takut nanti kalau diharamkan nanti tercampur antara yang dia minjem dengan yang cuma lewat saja. Contohnya pegawai PNS seluruh Indonesia rata-rata melalui bank BRI, bukan BRI syariah, tidak, tapi bank konvensional rata-rata seperti itu. Sehingga kalau misalkan diharamkan nanti takutnya tercampur aduk antara barang yang halal dan yang haram. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau Al-Azhar sendiri terpecah, Yusuf Al-Qardawi, Syekh Muhammad Al-Buti termasuk adalah yang mengharamkan riba bank konvensional. Kalau mau bermuamalah silahkan bermuamalah dengan bank syariah. Di situ kita pinjem, ditanyai oleh bank syariah, Bapak mau untuk apa pinjam 100 juta ini? Untuk membeli mobil. Mobil apa kira-kira? Avanza tahun 2004 sampai 2010. Harganya sekitar sekian. Ya udah Pak, saya akan membelikan Bapak seperti hanya kriteria Bapak yang Bapak inginkan, tapi Bapak bisa mengkredit mobil tersebut dalam jangka waktu sekian tahun. Paham ya di sini ya? Berarti barang dengan uang. Paham? Kalau uang dengan uang haram hukumnya. Itu namanya tadi riba. Paham di sini teman-teman semuanya ya? Uang dengan uang. Tapi kalau uang dengan barang, maka itu jatuhnya adalah muamalah dalam syariah seperti itu. Uang dengan uang seperti apa? Tadi saya sebutkan, pinjam 100 juta mengembalikan 130 juta, 150 juta. Minjem 250 juta dikembalikan dalam 10 tahun 360 juta. Masya Allah, besar sekali ini kawan-kawan. Ini adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mau modal harus hati-hati minjem kemana kita. Bukan berarti kita dari IAIN mempromosikan bank syariah, tidak, tapi kita harus hati-hati dalam kehidupan ini. Wa aklamal yatimi, memakan harta anak yatim ya. Nah, ini dipasrai dia untuk donasi anak yatim, ternyata disikat sendiri, haram hukumnya. Ini termasuk adalah memakan barang anak yatim. Watawalli yaumaz zahfi, lari dari peperangan, kemudian menuduh seorang perempuan yang baik-baik ya, dituduh zina dia. Ini tidak boleh. Meskipun itu bercanda, tapi termasuk adalah dosa besar, haram hukumnya, tidak boleh. Ya, ada orang baik-baik kita sebut PSK sini deh, nggak boleh itu, haram hukumnya ya, nggak boleh itu. Lonte dasar misalnya seperti itu, nauzubillah. Ada yang seperti itu loh, cuma untuk
untuk iseng-isengan aja, tapi nggak boleh, haram hukumnya seperti itu. Termasuk adalah dosa besar dalam Islam. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya banyak yang melakukan seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Banyak yang melakukannya karena memang tidak tahu. Kawan-kawan sebagai seorang santri harus mengedukasi mereka. Pulang dari ma'had ya, kita wajib mengedukasi mereka. Ini adalah haram, ini adalah halal dan lain sebagainya. Lanjut lagi Mbak, silakan. Apa itu? Perilaku yang dicintai. Amal aja. Perbuatan yang dicintai oleh Allah. Ya, lanjut. Perbuatan-perbuatan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu, dawam. Dawam itu adalah adwamuha, dawam. Ya, wa in qalla, kontinu meskipun itu sedikit ya. Jadi bukan berarti sholat itu harus 50 rakaat, sholat sunnah langsung 500 rakaat, habis itu nggak mau sholat sunnah lagi selama berminggu-minggu. Tapi kalau yang baik adalah sedikit demi sedikit terus continue. Kita membaca 1 juz Al-Quran tiap hari, continue kita, itu lebih baik daripada kita khatamkan 1 hari 30 juz. Makanya saya tidak setuju kalau misalkan orang itu 40 hari, 100 hari dia itu mengundang hafid untuk membacakan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal. Saya bukan berarti ini ya, tapi yang wajib untuk membacakan Al-Quran sebenarnya adalah siapa? Keluarganya ya, yang ditinggalkan ya. Ya, taruhlah 1 hari 1 juz aja lah, 30 hari kan 30 juz. Jadi nggak perlu harus nunggu 100 hari, 1000 hari. Itu tiap hari orang mendapatkan orang yang telah meninggal, mbah, bapak yang telah meninggal, nenek, ya ibu yang telah meninggal, itu dapat kiriman terus. Tidak kok kemudian cuma pas 1000 hari dapat 30 juz dia, habis itu gersang nggak dapat kiriman. Kira-kira kalau misalkan teman-teman nih, misalkan nih, dapat kiriman enaknya setiap bulan atau 1 tahun sekali? Setiap bulan ya, pas kita membutuhkan ada di situ. Ya, transferan, ada transferan, alhamdulillah. Tapi kalau andaikan setahun sekali, wow, gersang selama 1 tahun kita. Meskipun sekali kiriman langsung del, banyak itu. Tapi kan sehari-harinya kita nggak ada apa-apa itu, nggak ada kiriman sama sekali. Maka ibarat itulah sama seperti hanya orang yang mati mengharapkan kiriman dari kita, bacaan Al-Quran dan lain sebagainya, ya. Dan itu adalah dilakukan tiap hari, bukan setahun sekali, atau 1000 hari sekali, atau 100 hari sekali, tidak, atau dan lain sebagainya. Kita harus ingat itu teman-teman semuanya. Tiap hari, andaikan misalkan kita bacakan khataman Al-Quran, itu cuma ritual ketika waktu hari tersebut saja. Tidak, itu tambahan saja. Tidaklah sebagai hal yang asasi, yang urgent, tidak. Seperti itu. Meskipun itu sedikit, kalau kita lakukan setiap hari, continue, lebih baik daripada kita lakukan 1 tahun sekali atau seminggu sekali. Lanjut lagi Mbak. Perbuatan yang paling disukai Allah adalah ketika engkau mati, lisanmu dalam kondisi basah dari zikir kepada Allah ya. Nah, ini rotobun adalah basah,
Rutab itu kurma basah. Ya. Kurma yang belum dikeringkan. Ada namanya kurma kering, ada kurma basah. Ya. Kalau kurma kering ya, itu sudah dikeringkan berarti nakhl namanya. Nakhlah. Kalau rutab itu adalah kurma basah. Dipanen ya, saat matang dipanen, dibiarkan nanti basah sendiri ya, tanpa harus dikeringkan di matahari di bawah terik mentari, tidak. Rotbun antikrillah. Berarti kalau memang bisa seorang ketika waktu mati ingat Allah, meskipun itu sulit untuk diucapkan, sulit loh, betul. Orang yang mau mati sakaratul maut itu lisannya susah untuk mengatakan apapun. Allah, napasnya aja tersengal-sengal, susah untuk bernapas dia. Tapi sunnah kita melafadzkan ya dzikir kepada Allah. Biasanya kadang kita ketika waktu melihat orang sakaratul maut, kita di sampingnya ya, kita edukasi dia, kita tuntun beliau untuk mengucapkan Allah, nggak usah panjang-panjang, Allah, gitu aja udah. Biar dia zikir terus Allah, sehingga ketika waktu mati dalam kondisi Allah, langsung terus. Jangan nyebut ma, ya Allah menyebut ma, yang keluar aja but seperti itu nanti jadinya ya. Orang suruhnya nyebut kan jadinya but jadinya. Maka ini harus ada trik-trik teman-teman semua. Pastikan itu sakaratul maut, bukan orang sesak napas. Sesak napas itu, sakaratul maut itu beda, tersengal-sengalnya itu beda teman-teman semua. Ini sakaratul maut itu berbeda. Terus tangannya biasanya kedinginan, dingin, kakinya pun dingin. Ya. Nah, kawan kita kalau sudah seperti itu, telinganya, sini telingamu, Allah seperti itu. Ini kawan-kawan semuanya, kita pastikan itu sakaratul maut. Ya, kalau sakaratul maut kita tuntun dia dalam melafadzkan Allah. Sementara yang sampingnya membacakan surat Yasin agar sakaratul mautnya cepat. Kalau lama itu sulit loh, napas itu udah sulit ya, tersengal-sengal ya. Perumpamaan seperti halnya duri-duri kata para sahabat di dalam suatu hadis ya. Ada sahabat yang didatangi oleh ayahnya yang telah meninggal. Kemudian beliau bertanya, bagaimanakah rasa sakaratul maut itu wahai ayahku? Termasuk adalah Amr bin Al-As ya. Amr bin Al-As mengatakan kepada anaknya, seperti halnya duri-duri dimasukkan dalam tubuh kita, kemudian dicabut lagi itu seluruh tubuh tersakiti dengan sayatan-sayatan duri yang ada di dalam tubuhnya. Ya Allah, ngeri. Itulah namanya sakaratul maut teman-teman semua. Meskipun demikian kita disunahkan untuk melafadzkan zikir kepada Allah, ya, seperti itu. Mereka mungkin melihat kita, tapi penglihatannya sudah tidak tajam lagi. Kemudian yang harus kita ketahui bersama juga, kalau orang sakaratul maut itu biasanya terbelalak matanya. Jangan katakan itu adalah mati su'ul khotimah ya, tapi dia itu mengikuti alur dari nyawanya yang telah diambil dari sini, sehingga dia matanya itu melihat ke atas. Inti sakaratul maut ngeri ya, su'ul khotimah inti. Karena terbelalak tadi. Tidak, bukan seperti itu kawan-kawan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sudah 1 jam lebih ya kita ini kajiannya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama.